dalam konteks kekristenan kita itu harus ada toleransi yang tinggi. Karena kita akan menghadapi banyak perbedaan. Tapi kalau yang bersifat minor, kalau mayor jangan kita bertoleransi. Itu namanya kompromi. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Logos, itu harga mati. Amin. Itu substansi. Kalau untuk hal-hal yang lain kita bisa bertoleransi. Tapi untuk kebenaran yang mutlak sifatnya, jangan toleransi. Itu kompromi namanya. Sampai kapanpun Yesus itu adalah Tuhan. Nanti saya akan singgung sedikit karena waktunya nggak banyak. Ini kayak semi-seminar jadinya. Ya, tapi kalau mau diundang seminar juga boleh nanti. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan. Waktu Thomas nggak percaya, sekali-kali aku tidak percaya kalau tidak melihat dia dan menyentuh tangan dan lambungnya. Padahal para murid itu telah melihat, teman-temannya sudah melihat Yesus yang bangkit, tapi dia nggak percaya sebelum dia lihat langsung. Ya, ini orang skeptis, orang yang ragu, tapi nggak jadi masalah. Akhirnya apa yang Yesus lakukan? Yesus menampakkan diri kepada dia. Waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, lalu apa kata Thomas? Hakriusmu kai hoteusmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani, Pak. Hakriusmu kai hoteusmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia harus menolak. Tapi karena dia Tuhan, dia nggak menolak. Betul nggak? Ada nggak yang pernah disembah sebagai Tuhan dan menolak penyembahan itu, pengakuan itu? Ada dong. Barnabas dan Paulus di Derbe, Ikonium, itu Kisah Rasul pasal 13, disembah sebagai Tuhan tapi menolak penyembahan dan pengakuan itu. Mereka disembah sebagai apa? Dewa Zeus dan Hermes. Hermes itu dewa, bukan tas. Ibu-ibu langsung apa? Hermes. Dewa. Karena mereka itu bukan Tuhan, mereka mengoyakkan bajunya. Mereka menolak pengakuan itu. Petrus juga sama, pernah disembah dan menolak. Bahkan malaikat dalam kitab Wahyu, Yohanes menyembah malaikat itu. Lalu malaikat itu melarang, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba, Pak. Sama-sama hamba. Tapi yang satu ini beda. Dia diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah. Dia tidak menolak. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan, karena memang dia adalah Allah. So jangan mengubah kebenaran yang sudah diyakini dari sejak awal. Bukan hanya bapak-bapak gereja kita mendasarkan iman kita pada apa yang disampaikan oleh bapak gereja. Tidak, pada apa yang Alkitab katakan. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk menggumuli, merekonstruksi ini dan menyangkali ketuhanannya, dia bukan hanya bertentangan dengan bapak-bapak gereja, bertentangan dengan Alkitab. Halo? Bisa dipahami? Bisa ditangkap ya? Iya, bertentangan dengan Alkitab. Yang pertama, Yesus itu adalah penjelmaan Allah jadi manusia. Penjelmaan Allah jadi manusia, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus mengosongkan diri. Lalu Yohanes 1 ayat 14, itu berbicara tentang apa? Inkarnasi, Yesus yang berinkarnasi. Nah, penjelmaan Yesus sebagai manusia. Zaman Yohanes begini Bapak Ibu, ini saya terangkan secara cepat saja karena waktunya terbatas. Pada zaman Yohanes, ia menghadapi kecenderungan ajaran sesat yang berkembang pada abad kedua menjadi ajaran doketisme. Sebelumnya gnosis atau gnostik. Filsafat ini berkata bahwa Allah tidak menjelma menjadi manusia. Jadi ancaman penolakan terhadap Yesus yang adalah penjelmaan Allah jadi manusia udah ada dari sejak dulu. Itu bukan sesuatu yang baru dan sudah dianggap sesat, bukan hanya oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul. Jadi doketisme itu menganggap tampaknya Yesus manusia, tapi nggak sungguh-sungguh manusia, dia roh, sama seperti hantu, Pak. Hantu itu tampaknya seperti manusia. Nah, Yesus kurang lebih seperti itu. Tampaknya saja manusia, padahal tidak. Jadi penganut doketisme berkata tidak masalah dia tidak sungguh menjelma menjadi manusia. Cukuplah kalau dia adalah roh, wujud yang seperti manusia, yang datang untuk melayani kita di bumi yang najis ini. Namun Yohanes menolak kecenderungan ini dengan banyak perkataan dalam Injilnya maupun suratnya. Dia berkata bahwa firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi ini juga merupakan sebuah encounter terhadap ajaran yang miring pada waktu itu. Dan apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, 1 Yohanes 1 ayat 1. Jelas ia menolak ajaran yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah wujud yang hanya seperti manusia.
Ia bersaksi bahwa Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia, dan kenyataan sejarah ini menjadi dasar iman kita. Nah, mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ini menarik sekali. Bagaimana orang yang menyangkali kemanusiaan Yesus, bagaimana orang yang menyangkali Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia disebut antikristus. Disebut antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, spirit, tetapi ujilah roh-roh itu. Itu termasuk pengajaran, ajaran. Bukan hanya para pengajar, tapi ajarannya kita uji. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, nabi palsu, pendeta palsu itu bukan datang dari luar, dari dalam. Dari dalam. Artinya mereka juga adalah orang-orang Kristen, bahkan mereka para pelayan, bahkan para pendeta. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus yang menolak ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, penjelmaan Yesus, itu antikristus. Ayat 2 ya, coba saya ulas sepintas. Ini menarik sekali. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kata datang itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kata datang menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus, itu Yesus Yerusalem. Tapi dia bukan baru ada pada waktu dia lahir di Yerusalem. Dia sudah ada dalam kekalan bersama dengan Bapa. Apa buktinya? Yohanes 8 ayat 58. Yesus ngomong begini, before Abraham was, I am, ego eimi, ego eimi. Saya rasa Bapak Gembala kita Pak Nusanggus lebih paham hal ini karena beliau pakar perjanjian baru. Kata ego eimi, akulah dia. Kata yang dipakai itu present. Untuk Abraham dipakai past, masa lalu. Masa lalu. Untuk Yesus pakai kata I am. Artinya tidak pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada, dia kekal. Makanya orang Yahudi menjadi marah. Umurmu belum sampai 50 tahun, bah. Gimana kau sudah ada di Abraham? Gimana apa ceritanya? Abraham dengan Yesus jaraknya berapa lama? ...2000 tahun. 2000 tahun lah. Hah? Kalau dia bukan Tuhan, dia orang gila. Betul enggak? Kalau dia bukan Tuhan, dia orang gila. Karena bagaimana mungkin kalau dia bukan Tuhan, dia sudah ada sebelum Abraham ada, yang jaraknya 2000 tahun. Kita nggak mempersoalkan kalimat itu kalau kita percaya bahwa dia kekal. Bisa nangkap nggak? Dan Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lebih jauh lagi dia mengklaim, Yohanes 17 ayat 5, bahwa dia ada sebelum dunia ada. God, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada, apa? Bukan hanya sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada. Itu menunjukkan kekekalan Tuhan Yesus. Bisa ditangkap? Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, lahir di Yerusalem, dia sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Logos itu harus Yesus, karena logos digambarkan di situ sebagai pribadi. Karena dia menciptakan, tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Pertama dia digambarkan sebagai pribadi, yang kedua pencipta, yang ketiga kekal. Nah, siapa yang bisa memenuhi kriteria ini kalau bukan Yesus? Enggak ada manusia di bumi ini yang bisa memenuhi kriteria itu selain Yesus yang berasal dari sorga. Amin. Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah firman. Oh, terlalu bisa saya menjelaskan itu dengan banyak argumentasi. Bisa sekali, tapi waktunya nggak cukup. Biar diundang lagi maksudnya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma. Dia kan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba.
Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu bicara tentang Yesus plus. Yesus menambah natur pada dirinya. Ya, Yesus menambah natur pada dirinya sehingga Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Yohanes itu adalah Injil yang menekankan keilahian Yesus. Makanya disebut Injil Yohanes itu sebagai Injil yang bersifat high kristologi, karena memulai penjabaran tentang Yesus dari atas, dari sorga. Dia memulai penjelasan Yesus tentang Yesus itu yang dari sorga. Kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sebelum menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Allah, bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Jadi high kristologi. Kalau Injil sinoptik itu low kristologi, ya, menekankan kerendahan hati dan penderitaan dari Tuhan Yesus. Kalau Injil Yohanes itu bicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Tapi Injil Yohanes juga berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Dia lapar, dia menangis, dia haus, bahkan dia mati. Itu jelas menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi kalau dia mengampuni dosa, itu menunjukkan apa? Keilahiannya. Pernyataannya dengan mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, itu menunjukkan siapa? Dia adalah Allah. Bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah. Itu Injil Yohanes yang ungkapkan, yang tegaskan. Jadi Yesus itu adalah Allah. Bahkan tidak jarang Tuhan Yesus menegaskan bukti-bukti keilahiannya melalui karya mujizat yang ia kerjakan. Mujizat-mujizatnya bukanlah bukti langsung dari keilahiannya, tetapi klaim di balik setiap mujizat yang ia lakukan. Karena Yohanes memperlihatkan mujizat-mujizat itu sebagai tanda, semeion, tanda petunjuk. Sama seperti penunjuk jalan menunjuk pada tempat tertentu. Petunjuk itu bukan tujuan atau akhir dari destinasi kita. Demikian juga dengan mujizat. Mujizat itu, mujizat yang Yesus lakukan, bukanlah pusat perhatian, melainkan Yesus dan kerajaannya lah yang menjadi pusat perhatian setiap kita. Sebagai contoh, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, 5.000 orang, sisa berapa bakul? Sisa berapa bakul? 12. Tahu kenapa sisa? Karena audiensnya bukan orang Batak. Kalau nggak di plastik semua. Nah, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang, Yesus menegaskan, akulah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35. Ini adalah bukti dari keilahian Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah roti kehidupan. Memakan dia, mempercayai dia, membuat kita beroleh kehidupan. Pada saat penyembuhan orang yang buta sejak lahir, Yesus berkata, akulah terang dunia. I'm the light of the world. Yohanes 9 ayat 5. Dan sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 10 ayat 30 terakhir. Ini kan jemaat itu kalau dengar kata terakhir semangat sekali dia. Tapi yang terakhir ini yang paling panjang. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kata satu di situ bukan hanya menunjuk kesatuan visi atau tujuan atau misi. Tidak, tapi kesatuan hakikat juga. Kesatuan hakikat. Sebab kalau tidak kesatuan hakikat, di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, bahwa dia menganggap dirinya secara langsung bahwa dia adalah Allah, ngapain orang Yahudi jadi marah? Mau melempari dia dengan batu. Dan ditegaskan dalam ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu betul, dengan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dia mau dilempari dengan batu. Jadi bukan hanya sekedar kesatuan visi atau tujuan. Kalau hanya sekedar kesatuan visi dan tujuan, itu nggak jadi masalah. Tapi itu lebih dari kesatuan visi dan tujuan, kesatuan hakikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita menjadi umat tebusan Allah. Kita dibenarkan oleh Kristus lewat kematiannya. Kita memiliki keyakinan yang benar. Karena apa? Allah menganugerahkan Yesus, Roh Kudus dan Injilnya bagi setiap kita.
Kebaikan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun lewat semua pemberian yang Dia sudah berikan bagi setiap kita. Biarlah kiranya kita belajar untuk bersyukur dan taat kepada Yesus yang telah memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.